Latihan 7, perintahnya. Ta'amalil mithalaini. Perhatikanlah dua contoh, dua misal. Tsumma kawin jumalan mithlahuma minal kalimatil atiyati. Kemudian buatlah ya jumalan, jumlah-jumlah mithlahuma, semisal keduanya dari kata-kata berikut. Ya. Jadi kita ini sedang belajar menggunakan atau membuat kalimat tanya yang mengandung pilihan, yang mengandung huruf ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan. Ya, huruf ikhtiar itu ada au, ada am, begitu ya. Nanti yang perlu difahami, untuk huruf am itu hanya bisa digunakan pada kalimat tanya. Tidak bisa digunakan pada kalimat berita. Ya. Jadi am itu hanya bisa digunakan untuk ya jumlah istifhamiyah, kalimat tanya. Meskipun am dengan au itu artinya sama. Sama-sama artinya atau. Kalau au itu penggunaannya bebas, bisa di mana saja, dengan tipe kalimat apa saja. Tapi kalau am, ya am itu hanya bisa digunakan untuk kalimat tanya. Jadi kalau kalimat-kalimat biasa tidak bisa menggunakan am. Gitu ya. Contoh, mohon diperhatikan. Al-mithalul awalu. Contoh yang pertama. A minal hindi anta am min Pakistana. A minal hindi anta am min Pakistana. Apakah dari India kamu atau dari Pakistan? Kemudian al-mithalu tsani, contoh yang kedua. A tabibun anta am muhandisun. Apakah seorang dokter kamu atau seorang insinyur? Faedah yang pertama itu tadi ya, penggunaan am itu hanya bisa digunakan untuk kalimat tanya, jumlah istifhamiyah. Kemudian faedah yang kedua adalah masalah letak mubtada, ini termasuk salah satu musawwik, salah satu musawwigot, faktor pemboleh yang membolehkan mubtada diletakkan di belakang, namanya mubtada muakhar, yaitu apabila diawali dengan kata tanya, ya, diawali dengan istifham. Jadi misalnya pada contoh yang pertama, a minal hindi anta, mubtadanya adalah anta, khobarnya adalah minal hindi. Nah, antanya sebagai mubtada boleh dimuakhorkan, minal hindi dimukodamkan sebagai khobar. Apa musawiknya? Ada istifham, ada pertanyaan. Waktu itu kan sudah pernah kita jelaskan ya, bahwasanya hukum asalnya mubtada itu berada di depan, khobar di belakang. Tidak boleh merubah posisi ini kecuali ada musawigot. Ada faktor-faktor perubahnya. Di antaranya adalah ya ini. Ketika ya yang berada di depan itu diawali dengan istifham, maka itu boleh. Begitu pula contoh yang kedua, a tabibun anta. A tabibun anta. Nah ini anta itu sebagai mubtada muakhar, tabibun sebagai khobar muqaddam, diperbolehkan dikarenakan ada kata tanya, ada istifham. Begitu ya. Nah sekarang mari kita buat sesuai dengan contoh-contoh seperti itu. Dibuat pertanyaan dengan tipe mubtada'nya muakhar, khobar muqaddam, diikuti dengan huruf ikhtiar menggunakan am, dan dilanjutkan dengan kata-kata setelahnya.
Begitu, Ge? Yang nomor 1 silakan dibaca dengan Pak Agus Lim. Silakan Pak Agus Lim. Baik, Ustaz. Langsung dibaca, monggo silakan. Mujtahidun anta am kaslanu. Baik, betul. Monggo diartikan. Apakah seorang yang rajin kamu atau seorang yang malas? Baik, betul. Mujtahidun anta am kaslanu. Apakah seorang yang rajin kamu atau seorang yang malas? Baik. Kaslanu sebab ghairu munsharifnya apa, Pak Agus Lim? Alwasfu ma'a alif wan nun, Ustaz. Ma'a ziyadatil alif wan nun. Ya, baik, mabruk, khair insyaallah. Al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Ya, sifat dengan tambahan alif dan nun. Yang nomor 2, Abdul Khair, monggo. Aminasini hiya aminasini hiya am minal yabani. Betul. Artinya Apakah dari Cina dia perempuan atau dari Jepang? Bang, khair insyaallah. 6. Minasini hiya aminal yabani. Baik. Kemudian asalif yang ketiga, Pak Budi, silakan Pak Budi. Anti tobi batun am maridotun. Anti tobi batun am maridotun. Itu memnya 2, Pak. Jadi bukan maridotun bacanya. Oh, Memnya 2 itu. am maridotun. Betul, am maridotun. Baik, monggo diartikan. Apakah anti seorang murid, seorang dokter, ataukah seorang pasien? Mumarido itu bukan pasien, Pak. Mumarid. Perawat. Perawatnya. Kemudian Apakah metodenya muktadanya muakhir, Pak. Metodenya muktadanya muakhir. Monggo dilanjut. Atau bi batun anti am mumaridotun. Baik, nah, khair insyaallah. Tobi batun anti am mumaridotun. Apakah seorang dokter kamu atau seorang perawat? Gitu, ya? Kamunya kamu perempuan. Mabruk, insyaallah. Haris berikutnya, silakan. Nomor 4. Anasorohum am Yahudun. 6. Apakah mereka Nasrani atau Yahudi? Betul. Nasorohum am Yahudun. Apakah Nasoro mereka atau Yahudi? Boleh juga apakah mereka Nasoro atau Yahudi. Kalau terjemahan sebenarnya bebas saja, ya. Cuma di sini kita berusaha menerapkan lafadz per lafadz dulu. Selama tidak keluar dari konteksnya, ya tidak mengapa. Ya. Nasoro itu masuk kategori isim apa, Haris? Alif lazim masuk. Isim maksur. Isim maksur, betul. Isim maksur apa? Isim maksur apa? Isim maksur kan ada 2. Ghairu munsharif. Baik, insyaallah. Isim maksur ghairu munsharif, betul. Nasoro, ya, pokoknya berbunyi A atau O, itu isim maksur. Baik, insyaallah. Nomor berikutnya, Firman, silakan. Masjidun hadza am madrasatun. Baik. Apakah ini
ini sebuah masjid ataukah sekolah? Baik, betul. Masjidun hadza am madrasatun? Apakah masjid ini atau sekolah? Ya, khair. Pak Ahmad, monggo silakan berikutnya. Am sayyaratul mudiri hadihi. Yang depan itu apa, Pak? Ngapunten, diulang lagi. Asayyaratul mudiri hadihi am sayyaratul mudarris. Si. Baik. Mudarrisi. Ya. Baik, monggo diartikan. Apakah ini mobilnya mudir atau mobilnya guru? Betul, khair insyaallah. Sayyaratul mudiri hadihi am sayyaratul mudarrisi? Apakah mobil kepala sekolah ini atau mobil guru? Mabruk insyaallah. Berikutnya Ferry, silakan Ferry. Asaya asayarot afwan amin amin amutaz apa ini ya? Mutazawijun amutazawijun anta baik. am azabun Azabun, baik. Mutazawijun anta am azabun? Artinya? mutazawijun apa Ustaz? Artinya sudah menikah. Ya. Apakah sudah menikah kamu? Apakah atau sudah masih, menikah kamu atau masih azabun? atau masih bujang? Ya, bujang boleh. Wajang. Kalau Ferry apa? Azabun apa mutazawijun? Fer. Kalau di luar rumah azabun ya. Mutazawijun kalau di dalam rumah ya. Iya, Bahaya itu. Khair salah. Diana silakan, Diana berikutnya. Kholatuka Apa yang depan tadi? Gimana? kholatuka Diulang lagi Diana, diulang lagi. kholatuka hunna. Yang depan itu bukan am, itu a ya. Pertanyaan itu bukan am, a. Ya, diulang lagi. Kholatuka hunna amatuka. Oke. Apakah Betul, baik. Kholatuka hunna am ammatuka, artinya apakah apakah kholatmu mereka atau amatmu? apakah Ya. kholatmu atau Maksudnya amatmu? adalah bibi-bibimu dari pihak ibu mereka atau bibi-bibimu dari pihak ayah begitu ya. Nah, khair insyaallah. Ya sudah cukup, nggak apa-apa. Nomor 9, Ade silakan. Ade Purwanto. Min Pakistana huwa am min Irana. Baik. Apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? Betul. Am min Pakistana huwa am min Irana. Ya, apakah dari Pakistan dia atau dari Iran? Iran sebab gairu munsharifnya apa Ade? Sama kayak Pakistan ya. Al-alam ma'al ujmah. Al-alam ma'al ujmah. Baik, insyaallah.
Nomor 10, Anas silakan, Saudara Anas. Aqoribun min baituka. Nggak pakai min. Oh iya. Itu Aqoribun baituka am ba'idun. Baik, betul. Artinya? Apakah rumahmu dekat atau jauh? Baik, insyaallah. Aqoribun baituka am ba'idun. Apakah dekat rumahmu atau jauh? Insyaallah. Naam. Baik, seperti itu ya. Insyaallah. Afwan Ustaz. Iya, Pak, monggo. Ustaz, kalau misalnya untuk kalimat nomor 2 gitu Ustaz. Kalau itu kan tadi kan aminas ini hiya minal yabani. Nah, kalau misalnya kita ubah bentuknya menjadi aminas ini hiya gitu, hiya minas ini gitu, apakah nggak bisa Ustaz? Boleh, Pak. Itu hukumnya mubah ya. Ya. Tapi secara arti ada perbedaan Ustaz. Buatan tidak ada perbedaan, cuma letaknya saja yang ini ya. Yang penting tetap harus diketahui mana mubtada khobarnya. Oh, baik Ustaz. Ya. Syukran Ustaz. Itu hukumnya mubah. Kalau dalam tinjauan fikih itu begitu ya. Mubah, tidak wajib. Boleh diakhirkan. Mubtadanya itu kalau diawali dengan istifham. Ya, syukran Ustaz. Yes, ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada Ustaz, Afwan. Yes, monggo silakan. Tadi kan yang Bakistana sama Irona ya Ustaz. Itu kan masuk wazan al-alam ma'al ujumah ya Ustaz. Al-alam ma'al ujumah. Kalau dimasukkan ke dalam al-alam ma'al ziyadatil alifi wan nuni apa bisa Ustaz? Iya, sudah pernah kita sampaikan ya. Kalau ada dua yang seolah berbenturan, maka al-ujumahnya didahulukan. Oh ya, Ustaz. Ya, al-ujumahnya didahulukan. Ya, karena al-ujumah itu kan asli zatnya kan memang berasal dari bahasa asing kan begitu. Cuma kebetulan kok ada alif nunnya gitu ya. Kebetulan ada alif nunnya di belakang. Tapi kan zatnya kan memang itu dari bahasa asing, maka itu didahulukan al-ujumah. Itu sudah pernah kita singgung. Ya, ya baik. Ya, syukur Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sudah ya? Baik. Sekarang monggo kita lanjutkan pada poin 8 ya. Poin 8. Saya bacakan dulu perintahnya. Ta'amalil amfilatal atiyata lidu. Ta'amalil amfilatal atiyata lidu. Perhatikanlah contoh-contoh berikut untuk penggunaan du. Du dulu sudah pernah kita singgung pelajarannya ya. Di mana du itu masuk kategori isim apa? Agung Kurniawan. Du masuk kategori isim apa? Isim yang 5 Ustaz ya. Apun umun. Ini termasuk PR ya buat para pembelajar bahasa Arab ya. Makanya sering kita sampaikan harus familiar ya dengan istilah-istilah itu. Begitu mendapatkan istilah harus segera difamiliarkan. Nggak boleh merasa kayak asing gitu ya. Apa namanya Agung? Asmaul Khamsah Ustaz ya? Al-Asma'ul Khamsah. Baik. Al-Asma'ul Khamsah. Nyebutnya juga kalau bisa yang betul ya. Bukan Asma'ul Khamsah, tapi Al-Asma'ul Khamsah. Supaya teringat kalau itu konsepnya nat manut itu. Al-Asma'ul Khamsah itu ya. Itu konsep nat manut. Iya, baik. Jadi du ini termasuk dari Al-Asma'ul Khamsah.
Jadi tidak ada pembahasan secara signifikan untuk poin 8 ini, karena materinya sudah sedikit banyak sudah pernah kita terangkan. Intinya satu, du itu termasuk dari al-asmaul khamsah. Ya, termasuk dari al-asmaul khamsah. Kemudian yang kedua, penggunaan du dan isim yang setelahnya itu mengadopsi konsep idhofah. Ya, mengadopsi konsep idhofah. Sehingga nanti harus diperhatikan lafadz yang jatuh setelah du itu sebagai mudhof ilaih. Ya, sebagai mudhof ilaih. Nah, kemudian yang ketiga, bahwasanya du ya, itu nanti bisa menempati kedudukan yang bermacam-macam. Bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar, bisa sebagai naat sifat, ya, sebagai fa'il, sebagai maf'ul, macam-macam. Ya, karena dhu itu hakikatnya juga pada sesuai isim pada umumnya, ya, sama dengan isim-isim pada umumnya. Jadi nanti tidak perlu heran ketika mendapati itu kedudukannya macam-macam. Bisa sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai fa'il, maf'ul, sebagai mudhof, mudhof ilaih bisa. Ya, nah. Kemudian yang perlu diingat, karena du itu termasuk dari al-asmaul khamsah, sehingga nanti i'rabnya mengikuti itu. Mengikuti al-asmaul khamsah. Bisa disebutkan Pak Murtaji i'rabnya al-asmaul khamsah? Marfu bil wawi, mansub bil alif, majrur bil ya. Baik, marfu bil wawi, mansub bil alif, majrur bil ya. Nah, cuma nanti di sini masih yang marfu saja dulu ya. Masih simpel-simpel dulu. Baik. Bisa disebutkan anggota dari al-asmaul khamsah, Alvan? Al-asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Baik, mabruk. Khair insyaallah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Pokoknya materi-materi DL1 ya harus terus diasah, ya dipertahankan. Tidak boleh menguap begitu saja ya. Baik. Sekarang mari kita kerjakan latihan 8G, dibaca dan diterjemahkan. Tadi lanjutannya terakhir tadi ya. Pak Murtaji silakan nomor 1. Mudiruna dzu qamatin tawilatin. Iya, baik. Moga diartikan. Kepala sekolah kami. Itu diartikan memiliki. Memiliki. Koma itu postur tubuh. Memiliki postur tubuh yang tinggi. Baik, khair insyaallah. Mudiruna dzu qamatin tawilatin. Kepala sekolah kami memiliki postur tubuh yang tinggi. Mungkin di sebagian nuskhoh tertulis dzu lihyatin ya. Jenggot, memiliki jenggot yang tawilah panjang. Nah, khair insyaallah. Dzu di situ kedudukannya sebagai apa, Pak Murtaji? Sebagai mudhof, Ustaz. Mudhof itu bukan kedudukan pakem, G. Jadi tidak bisa disebutkan. Mudhof itu adalah kedudukan pelengkap, bukan inti. Misalnya kita ditanya kedudukannya apa, ya disebutkan yang inti dulu. Sebagai apa, Pak?
sebagai khobar. Khobar, betul. Khobar. Nah, makanya marfu, ya. Du itu kan marfu karena sebagai khobar. Mubtadanya mudiruna itu sebagai mubtada, du sebagai khobar sekaligus mudhof, lihyatin sebagai mudhof ilai, tawilatin sebagai apa, Pak Murtaji? Naat dari qomatin, Ustaz. Naat dari qomatin atau lihyatin. Baik, insyaallah. J, mabruk. Kemudian yang berikutnya, Agung silakan, Agung Kurniawan. Hadza daftaru dzu warokin musattorin. Baik, tarjim. Buku ini milik bukan milik, memiliki. Bukan milik, memiliki artinya ya. Buku ini memiliki warok, kertas, apa? Musatorin bergaris. Buku ini memiliki kertas bergaris. Baik, insyaallah. Coba sebutkan kedudukan-kedudukan tiap kata di situ. Sesekali perlu seperti ini supaya nggak hilang. Ya. Biar semakin kuat ya pemahamannya ya. Hadza sebagai apa? Hadza Yes, buat PR dulu ya. Nanti kelamaan habis waktunya. Ya, besok insya Allah kita tanya itu ya. Ya gampang sekali itu ya. Sudah gampang. Tapi nggak apa. Nanti daripada waktunya habis nanti. Baik. Nomor 3 dulu. Alvan silakan. Alvan. Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Iya, wa khuluqin. Baik. Artinya Ahmad adalah murid yang memiliki ilmu dan akhlak. Khuluq itu akhlak. Ya. Akhlakun itu adalah jamak dari khuluq. Gitu. Jadi khuluq itu mufradnya. Ya, akhlak itu aslinya malah jamaknya. Tapi kenapa kalau dalam bahasa Indonesia kok disebutnya akhlak? Ya. Dalam bahasa kita seringnya yang dipakai malah adalah bentuk jamaknya. Malaikat itu jamak dari malak. Tapi kita nyebutnya malaikat. Kan begitu ya? Ikhwah itu adalah jamak, tapi kita nyebutnya ikhwah, gitu ya. Ikhwah dari mana dia? Ikhwah dari Jakarta misalnya, gitu ya. Padahal jamak itu. Akhwat misalnya, ya. Alfan nikah dapat akhwat mana? Misalnya gitu ya. Padahal akhwat itu jamak itu dari kata akhwat. Jamak dari ukhtun. Jangan dipahami kalau Alfan dapat akhwat mana, berarti langsung jamak itu ya. Ya langsung jamak. Gitu. Belum ya. Coba Alfan sebutkan kedudukan-kedudukannya. Ahmadu. Ahmadu mubtada. Mubtada. Talibun khobar. Khobar, betul. Terus dunia sebagai apa? Yang memiliki. Iya. Kalau ada kata yang berarti sebagai apa? Kalau ada kata yang silah mausul. Loh. Oh, naatnya Ustaz. Naat, betul. Tadi kan sudah saya sampaikan di depan ya. Dzu itu bisa bermacam-macam kedudukannya. Bisa sebagai mubtada, sebagai khobar, naat, man'ut, ya, fa'il, maf'ul, mudhof, mudhof ilaih bisa. Disinilah pentingnya bagaimana cara kita menerjemahkan secara benar. Kalau dzu sebagai khobar, cara menerjemahkannya bagaimana?
Du sebagai naat, cara nerjemahkannya bagaimana? Gitu. Kalau sebagai khobar, nggak perlu ada kata yang. Ya, misalnya yang nomor 1 tadi, mudiruna du lihyatin tawilatin. Kepala sekolah kami memiliki, nah, langsung tidak perlu pakai yang, karena sebagai khobar. Tapi kalau sebagai naat harus ada yangnya untuk membedakan dengan khobar. Ya, contohnya di sini du itu sebagai naat dari tolibun. Ahmadu tolibun du ilmin wa khuluqin. Ahmad adalah murid yang memiliki ilmu dan akhlak. Baik, berarti du itu sebagai naat dari tolibun. Sekaligus sebagai apa? Alvan, dilanjutkan. Sekaligus sebagai mudhof dari Mudhof. Dari ilmin. mudhof dari ilmin ya. Dan Ya, ilmin khuluqin. sebagai mudhof Ilmu, ilaih. mudhof ilaih, ya. Ya, wawu sebagai huruf athof. Sebagai huruf athof. Khuluqin sebagai apa? Itu namanya maktuf. Pokoknya kalau yang terkena athof itu namanya maktuf. Ya, maktuf. Kemudian, nah, maktufnya kemana ini? Khuluqin ini, Alvan. Ke du. Nah, cara melihat maktuf itu adalah melihat mana yang sama i'rabnya. Karena antara maktuf dan maktuf alai itu adalah yang dijadikan tempat pemaktufan atau tempat pengatofan. Nah, di situ khuluqin i'rabnya sama dengan apa, Alvan? Ilmin. Ilmin. Berarti khuluqin ini maktuf kepada Ilmin. ilmin. Gitu ya. Caranya begitu. Maktuf itu i'rabnya harus sama dengan maktuf alai. Itu nanti masuk kategori tawabi'. Ya, mungkin saya berikan faedah tambahan dulu biar dipahami. Tawabi' itu jamak dari tabi'. Sama seperti kemarin yang nawasikh jamak dari nasikh. Sekarang ada istilah tawabi', itu adalah bentuk jamak dari tabi'. Tabi' artinya apa? Pengikut. Makanya ada istilah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu ya. Tabi' artinya pengikut. Ya. Jamaknya adalah tawabi'. Tawabi' itu ada 4 macam. Tawabi' itu ada 4 macam. Kenapa kok dikatakan tawabi' atau tabi'? Karena i'rabnya mengikuti secara mutlak. Ya. I'rabnya mengikuti apa yang sebelumnya. I'rab suatu lafadz mengikuti apa yang sebelumnya. Ya. Nah, makanya dinamakan tawabi'. Nah, yang model i'rabnya mengikuti seperti ini, yang disamakan dengan sebelumnya dan dinamakan tawabi', itu ada 4. 1 adalah naat man'ud. Nah, sudah kita pelajari ya. Makanya naat itu mengikuti man'ud i'rabnya. Berarti dikatakan naat itu adalah tabi' terhadap man'ud. Nah, itu yang pertama, naat man'ud. Yang kedua adalah badal mubdal, juga sudah kita pelajari. Ya, badal mubdal, di mana badal mengikuti mubdal i'rabnya. Berarti badal itu sebagai tabi' terhadap mubdal. I'rabnya harus sama. Yang ketiga adalah ini tadi, ya, atof ma'tuf. Ya, konsep atau uslub naat man'ud, di mana nanti ma'tuf mengikuti ma'tuf alai. Kalau atof itu alatnya ya, atof itu alatnya. Nanti alatnya ada banyak ya, ada beberapa. Tidak usah kita bahas dulu. Ma'tuf itu adalah lafadz yang diatofkan. Ma'tuf alai itu adalah lafadz yang dijadikan tempat pengatofan. Dalam hal ini misalnya, du ilmin wa khuluqin. Ilmin itu disebut ma'tuf alai, kemudian khuluqin itu ma'tufnya. Wawu itu alat atof. Nah, ini berarti atof ma'tuf masuk kategori tawabi', di mana ma'tuf mengikuti ma'tuf alai.
Gitu ya. Kemudian yang keempat nanti ada namanya taukid. Taukid pakai kaf ya. Taukid dengan muakkad minhu. Ya, atau muakkad begitu saja boleh. Ya, taukid itu artinya penguatan makna. Ya, dengan menggunakan beberapa lafaz misalnya kata kullun atau nafsun. Ya, misalnya begini. Man hadza, siapa ini? Hadza Muhammadun nafsuhu. Hadza Muhammadun nafsuhu. Ini adalah Muhammad itu sendiri, bukan yang lain. Jadi kata nafsuhu itu menguatkan makna Muhammad. Jadi benar-benar Muhammad sendiri. Ya, bukan kembarannya, bukan anaknya, bukan temannya, tapi benar-benar Muhammad itu sendiri. Gitu. Nah, kata nafsu itu nanti sebagai taukid, Muhammadun itu sebagai muakkadnya. Di mana taukid itu mengikuti muakkad dalam hal i'rabnya. Tadi Muhammad kan marfu, maka nafsu dimarfukan. Nafsuhu. Ya, baik, insyaallah. Seandainya Muhammad itu mansub, maka nafsnya juga dimansubkan. Misalnya, ra'aitu Muhammadan nafsahu. Aku melihat Muhammad itu sendiri, bukan yang lain. Muhammad dan mansub sebagai maf'ulun bi, maka taukidnya nafsa itu dimansubkan juga. Misalnya majrur misalnya. Dhahabtu ma'a Muhammadin nafsihi. Saya pergi bersama Muhammad itu sendiri. Ya, Muhammadin majrur, maka nafasnya juga dimajrurkan. Itu ya, itu 4 tawabi. Ya, dikatakan tawabi karena i'rabnya mengikuti apa yang sebelumnya. Ya, naat mengikuti man'ut, badal mengikuti mubdal, kemudian ma'tuf mengikuti ma'tuf alai, dan taukid mengikuti muakkadnya. Baik. Kita selesaikan 2 poin lagi ya. Kita selesaikan biar nggak nanggung. Setelah Alfan tadi, berikutnya Gaung, silakan Gaung. Nomor 4. Hadza qamisu kumin. Kum itu lengan baju ya, lengan baju. Usirin wadzaka dzu kumin tawirin. Baik, monggo diartikan. Baju ini, kemeja ini memiliki lengan yang pendek. Betul. Dan itu memiliki lengan yang panjang. Betul, khair insyaallah. Kemeja ini memiliki lengan baju yang pendek dan itu memiliki lengan baju yang panjang. Khair insyaallah. Terakhir mungkin ya, EF silakan F, nomor 5, silakan. Al-masjidu allazi fi hayyina zu manaratin wahidatin. Ya, itu kan ada satuan sudah pernah kita dapatkan ya. Tolibun wahidun, tolibatun wahidatun, gitu ya. Itu berarti 1 gitu. Baik, al-masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Moga diartikan. Masjid di Alladzi apa alladzi? Af'anul fasad. Loh, alladzi gitu. Ya, buat PR itu ya. Ya, Ustaz. Pokoknya saya nggak mau kalian manja ini ya. Saya nggak mau antum manja itu ya. Apa-apa harus dibilangin. PR ya. Dicari terjemahannya. Sama Agung tadi PR ya, Agung ya. Yes, Ustaz. Nah, i'rabnya itu PR itu. F juga ya.
Ini silah mausul ini F ya. Sudah lewat itu DL1 itu. Baik, insyaallah. Mungkin cukup dulu untuk pertemuan hari ini ya. Ada yang perlu ditanyakan dulu mungkin sebelum ditutup majelis. Saya Ustaz. Monggo, J. Yang nomor 9 Ustaz. Iya. Iya, monggo apa yang perlu ditanyakan? Kan tadi menanyakan amin Pakistana. Kalau menanyakan kewarganegaraan bisa Ustaz, kayak yang apa? Yang kewarganegaraan Pakistani ya Ustaz. Iya, Pakistaniyun. Pakai ya nisbah itu namanya. Yang kemarin sudah sempat kita singgung itu ya. Diberi ya nisbah. Ya nisbah itu ya bertasdid. Kalau Ya. kewarganegaraan jadinya Pakistaniyun Ironiyun ya Ustaz. Betul sekali, beres. Pakistaniyun huwa Ironiyun begitu. Ya. Itu namanya ya nisbah. Ya nisbah itu nanti macam-macam penggunaannya ya. Cuma intinya kalau sudah mengandung ya nisbah, suatu lafaz itu menjadi kata sifat. Ya, menjadi kata sifat. Jadi nanti penggunaannya kalau sudah kemasukan ya nisbah bisa diberi tak marbutoh kalau dituntut muannats. Ya. Nah, makanya ada kata islamiyun, islamiyatun. Ya, gitu. Ada Pakistaniyun, Pakistaniyatun kalau perempuan boleh. Iya Pakistaniyatun. Dia adalah orang Pakistan, dia perempuan. Begitu ya? Itu namanya ya nisbah. Itu nanti baru ketemu di DL3 malah ya, ya nisbah itu. Nggih, matur nuwun Ustaz. Nggih, sami. Yang kalau dalam bahasa Inggris yang kemarin sudah kita singgung itu ya, diakhiri an atau ec itu. Itu nanti kalau dalam bahasa Arab menggunakan ya nisbah. Ada lagi, monggo, silakan sebelum ditutup. Anda mau jawab Ustaz PR-nya. Ya PR ya buat besok saja berarti ya. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Kasihan Nur Muhammad sudah ngantuk soalnya. Jadi kita merebut waktunya. Cukup berarti ya, insyaallah. Nah, untuk pertemuan berikutnya, insya Allah itu tentang penggunaan du dan kawan-kawannya. Du itu kan untuk satu laki-laki ya. Bagaimana kalau dua laki-laki, kalau banyak laki-laki, satu perempuan, dua perempuan dan banyak perempuan, nanti ada penggunaannya masing-masing. Ya, du itu hanya untuk satu laki-laki atau mufrad mudzakkar. Adapun penggunaannya secara rinci sesuai dengan oknum-oknumnya, sesuai dengan domir-domirnya, itu nanti disesuaikan. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Baik, cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon ngapunten ya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.